berbeda pendapat dengan teman di kampus atau di organisasi, atau merasa terbebani dengan suatu pekerjaan. Itu yang namanya konflik. Sering dianggap menakutkan, padahal konflik itu bagian alami dari suatu organisasi. Konflik terjadi karena perbedaan pendapat, ide, persepsi, ataupun kepentingan. Tapi, tahukah kamu, konflik justru bisa jadi pemicu kemajuan loh. Ketika kita menghadapi suatu konflik, kita dipaksa untuk mencari solusi yang terbaik. Ini bisa melahirkan ide-ide baru, inovasi, dan membuat kita lebih mengerti satu sama lain. Jadi, konflik dapat berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif bagi kemajuan suatu organisasi. Karena dengan konflik, organisasi dapat terus maju dan berkembang bersama. Menurut para ahli, konflik adalah proses yang terjadi akibat ketidakcocokan atau perbedaan pandangan. Ini bisa muncul dari kekuatan yang saling berlawanan atau kebutuhan untuk membagi sumber daya yang terbatas. Konflik bisa terjadi di mana saja, dimulai dari diri sendiri hingga antar organisasi. Meskipun sering dianggap negatif, pada dasarnya konflik adalah interaksi pertentangan yang bisa menyebabkan stres jika tidak dikelola dengan baik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi, muncul karena perbedaan pendapat, kepentingan, atau cara pandang. Apa sih peran manajemen konflik di organisasi? Disinilah manajemen konflik berperan penting. Pimpinan dan anggota organisasi dituntut mampu berkomunikasi efektif, menjadi mediator, serta mencari solusi adil yang menguntungkan semua pihak. Dengan pengelolaan yang tepat, konflik justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kerjasama, kreativitas, kedisiplinan, dan motivasi kerja. Namun, jika diabaikan, konflik dapat menimbulkan stres, menurunkan produktivitas, bahkan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajemen konflik adalah kunci menjaga keharmonisan sekaligus mendorong kemajuan organisasi. Konflik dalam organisasi sering dipandang sebagai hambatan, namun dampaknya dapat bersifat ganda destruktif atau konstruktif tergantung pada bagaimana ia dikelola. Jika dibiarkan, konflik dapat menurunkan produktivitas. Ini ditandai dengan peningkatan absensi, perselisihan antar karyawan, dan tingginya tingkat labor to live for. Kondisi ini menciptakan lingkungan kerja tidak stabil dan memicu stres. Sebaliknya, konflik yang dikelola secara efektif dapat menjadi katalisator pertumbuhan. Ini memicu persaingan yang sehat, meningkatkan motivasi, dan mendorong kolaborasi yang lebih baik. Konflik yang terkelola dengan baik mendorong inovasi, pengembangan diri, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja serta kesejahteraan karyawan. Konflik bukan sekedar menyelesaikan masalah, melainkan memanfaatkan setiap perbedaan untuk mencapai kemajuan dan efisiensi organisasi yang berkelanjutan. Pernahkah Anda berpikir konflik di tempat kerja bisa membawa dampak yang positif? Selanjutnya, mari kita pelajari dua studi kasus yang berbeda. Studi kasus yang pertama, PT Gapura Angkasa. Konflik yang terjadi di perusahaan ini seringkali disebabkan oleh perbedaan pendapat dan miskomunikasi. Namun, alih-alih dihindari, PT Gapura Angkasa justru mengelolanya dengan baik. Nah, mereka menerapkan komunikasi terbuka dan melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, konflik yang ada diubah menjadi peluang untuk meningkatkan kerjasama tim dan produktivitas. Nah, studi kasus yang kedua yaitu PT Freeport. Studi kasus ini menunjukkan konflik yang lebih serius, yaitu antara serikat pekerja dan pihak manajemen. Konflik ini berawal dari tuntutan pekerja akan upah yang lebih dan kesejahteraan yang layak. Namun, pihak manajemen meresponnya dengan keras, seperti menganggap aksi mogok kerja yang sah sebagai pelanggaran hingga terjadi dugaan pemecatan sepihak. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika komunikasi tidak berjalan atau tidak ada keadilan, konflik bisa membesar dan merusak hubungan kerja secara keseluruhan. Kedua kasus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa cara kita mengelola konflik akan menentukan dampaknya. Apakah itu akan merugikan atau justru menjadi jalan untuk kemajuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan Islam terkait dampak manajemen konflik di organisasi. Dalam Islam, konflik dalam organisasi dipandang wajar karena perbedaan pandangan dan kepentingan. Namun, harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan perpecahan. Al-Quran menegaskan, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Quran Surah Al-Anfal ayat 46.
Ayat ini menunjukkan bahwa konflik yang tidak dikelola dapat melemahkan kinerja dan persatuan. Sebaiknya, jika konflik diselesaikan dengan musyawarah, keadilan, dan saling memaafkan, maka akan memperkuat ukhuwah, melahirkan keputusan yang lebih bijak dan membawa keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mendamaikan perselisihan lebih utama daripada ibadah sunnah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menandakan pentingnya manajemen konflik dalam Islam. Dengan demikian, dampak manajemen konflik dalam perspektif Islam dapat bersifat positifnya ini menjaga persatuan dan meningkatkan kualitas keputusan atau negatif jika diabaikan, yaitu menimbulkan perpecahan, menurunkan produktivitas, dan merusak ukhuwah. Oleh karena itu, pengelola konflik bukan hanya aspek teknis organisasi melainkan juga ibadah sosial yang bernilai ukhrawi.